Jadi di antara rukun sholat yang 13, salah satu di antara rukun sholat itu adalah tumak ninah. Nah, jadi di antara rukun sholat itu adalah tumak ninah. Meskipun nanti Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada silang pendapat ketika sholat sunnah, apakah tumak ninah rukun atau bukan. Tapi saya secara pribadi, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah, itu tumak ninah. Kenapa? Karena ketika ada orang yang datang kepada Nabi, kemudian beliau mengucapkan salam kepada Nabi pada saat selepas sholat, maka Nabi mengatakan kepada orang tersebut, sholli fa innaka lam tushall, sholatlah, kamu belum sholat. Padahal sudah sholat belum? Sudah. Lalu kemudian orang ini sholat lagi untuk yang kedua, masih sama, sholatnya cepat. Nah, lalu datang lagi kepada Nabi mengucapkan salam, lalu Nabi mengatakan fa sholli fa innaka lam tusalli, sholatlah, sesungguhnya kamu belum sholat. Orang ini semakin kaget, baru saja sholat kok belum sholat. Maka diulangi untuk ketiga kalinya. Pada saat yang ketiga kalinya, kemudian datang lagi mengucapkan salam lagi kepada Nabi, salam yang dijawab oleh Nabi. Lalu kemudian ketika Nabi meminta untuk sholat, orang ini bersumpah, demi zat yang mengutusmu dengan hak, aku tidak bisa sholat lebih baik dari ini. Nah, lalu Nabi baru mengajarkan untuk apa? Untuk tatma'inna raki'an, tatma'inna sajidan, untuk ta'tadilla qa'iman, untuk tumakninah dalam rukuk, dalam sujud, dalam i'tidal, untuk bisa tulang punggungnya tegak. Nah, ini dalil yang menjelaskan pentingnya untuk tumak ninah. Nah, sampai Nabi mengatakan la tujzi'us sholatur rajul hatta yuqima dhuhrahu. Allah tidak memberikan pahala kepada salatnya orang yang tidak menegakkan tulang punggungnya. Jadi salatnya itu seperti ayam yang mematuk jagung. Jadi kalau mematuk jagung itu celup, itu apakah ditahan dulu? Tidak kan? Langsung naik, ambil naik, ambil naik, ambil naik. Nah, maka salat yang semacam ini disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dijelaskan oleh para salafus saleh, itu la tujzi'us sholatur rajul, salatnya tidak berpahala. Naudzubillahi min dzalik. Dan mudah-mudahan kita dikuatkan untuk bisa tumak ninah. Nah, apalagi tadi Nabi sampai menganjurkan mengulang sebanyak 3 kali, dan itu pun masih disuruh ngulang lagi karena tidak tumak ninah. Maka penting bagi kita untuk tumak ninah, tidak keburu-buru, tidak mengejar sesuatu, apalagi kalau kemudian dimeniti semenit 3 rakaat misalnya, ini kan yuk maca Al-Fatihah kepiye gitu kan. Nah, agak repot itu, tumak ninahnya tidak mungkin bisa terlaksana. Maka hendaknya tumak ninah. Jadi berikan hak di setiap tulang persendian kita untuk bisa tegak. Jadi untuk bisa tegak, termasuk berdiri bisa tegak, sujud juga bisa pada tempatnya. Demikian pula pada saat duduk, bukan jadi belum sampai pada posisinya sudah bangun lagi, Nah, wallahu a'lam bishawab. Sehingga tidak ada tuntunan dari Rasulullah yang menganjurkan sholat cepat, yang ada sebaliknya, yang ada justru malah dianjurkan untuk tumak ninah. Bahkan dalam sholat sunnah itu beliau mengatakan afdhalus sholat tulul qiyam, sholat yang paling utama yang berdirinya paling lama. Tapi ini tidak berlaku bagi imam ketika ngimami jamaah yang sudah banyak yang sepuh, banyak yang sakit. Perintah beliau fali khafif, hendaknya diringankan. Ringan tidak sama dengan cepat. Jadi ringan tidak sama dengan cepat. Perintahnya diringankan karena ada sakim, ada orang yang sakit, ada yang dhaif, ada orang yang lemah, ada perempuan, ada anak-anak, maka sholatnya diringankan, bukan berarti dicepatkan. Jadi ringan tidak sama dengan cepat. Jadi kalau kemudian ada yang sholatnya cepat karena dalilnya kalau ngimami, ya itu tidak pas, karena perintahnya diringankan bukan dicepatkan. Wallahu a'lam bishawab.